area drop zone yaitu di area sekitaran Primorse dan nampaknya Circle untungnya memudahkan untuk Genesis Dogma karena dari arah bagian Primorse itu masih masuk ke dalam circle selanjutnya dan nampaknya kita bergeser ke arah tim Victim di mana Yasnaya juga masih cukup damai untuk saat ini, nggak ada contender sama sekali dan juga nampaknya tadi Victim juga cukup dimudahkan untuk turun langsung ke area bagian drop zone yaitu Yasnaya. Ya, dan kembali dari tim yang tadi mendapatkan WWCD di area Erangel juga yaitu Victim, Fajar dan juga yang lain. Bahkan tadi untuk Erangel yang kedua Fajar berhasil menjadi MVP dan kita berpindah kali ini ke arah Takai, tim yang masih memiliki PR cukup banyak. Yes, betul banget dan ini Takai akan kembali lagi menguasai area sistem scrappingan luar terlebih dahulu dari bagian Milta Power itu sendiri walaupun jarak yang harus mereka tempuh itu sejauh 1,7 km untuk mereka bisa touchdown masuk ke area bagian circle yang pertama. Betul sekali, dari Gremory juga masih terus akan coba melakukan looting terlebih dahulu dan berpindah kali ini ke tim yang menjadi juara regular season. Namun di grand final kali ini masih cukup kesulitan nampaknya ya. Performa dari RRQ belum terlalu maksimal karena kita juga belum melihat Asa dan juga Mort duo dari RRQ yang menunjukkan permainan cukup baik, backup yang cukup baik di regular season belum terlihat di grand finalnya. Yes, betul banget dan nampaknya di area bagian Rozok seperti biasa akan ditempatkan oleh tim Bonafide di mana Ucup juga udah mulai terpantau posisinya saat ini dan nampaknya dari bagian Pochinki hanya diisi oleh satu tim aja seperti biasa Dewa United, nggak ada kontender dari tim-tim lain, berarti berusaha untuk menghindari clash-clash terjadi saat perebutan drop zone mereka. Ya, ini dia dari pemain Dewa United yang mana mereka juga masih harus berkutat di lembar yang kedua. Kembali kita melihat nampaknya semua tim seakan sudah belajar dari pengalaman, semua tim tidak terlalu terburu-buru, semuanya ingin memaksimalkan looting terlebih dahulu dan ini adalah statistik dari seorang Genfos. Yes, betul banget. Lihat total eliminasi yang berhasil bisa dikumpulkan oleh Genfos, 99 total eliminasi dan total damage-nya lihat 23.011 damage dan longest elimination distance-nya itu di jarak sejauh 275 meter. Lalu dari headshot-nya 18, total heal-nya ada 12.913 dan tim kontribusinya 20,3%. Ini Genfos kurang 1 kill lagi untuk mencapai kill yang ke 100. Nanti akan kita lihat kalau sampai Genfos nge-kill itu adalah pemain menjadi kill 100 Genfos. Kill kita yang lihat ke 100-nya. Siapa yang bakal jadi kill 100 dari Genfos. Betul banget, akan kita awasin terus-terusan dan nampaknya dari Genfos juga kalau misalnya kita bisa berbicara Terminator ya, dia juga merupakan weekly Terminator di minggu yang kedua dari Victim. Dan menjadi pemain dengan damage paling banyak ya. Paling banyak, betul. Saat Victim waktu itu juga menjadi tim dengan damage terbanyak. Iya, waktu itu Genfos damage-nya 1.599 total damage dalam satu match. Betul, itu dia. Lagi-lagi ini Genfos memang menjadi pemain yang kurang 1 terus ya. Kurang 1. Karena kalau nambah 1 lagi kan jadi 1.600. Ini kurang 1 lagi jadi 100 skill juga kan. Iya. Memang kurang 1 terus ini kayaknya si Genfos. Dan kembali kita berpindah ke area utara. Memang Skylight Gaming tidak tergantikan terus berada di area ini. Menjadi kampung halaman dari tim SG. Bahkan SG sampai memberikan sebuah pernyataan, hati-hati kami datang dari utara. Oh iya. Karena memang selalu di utara apapun mapnya. Apapun, mau kemanapun arah flight path-nya berada, mereka akan selalu ada di utara. Betul, dan kita berpindah lagi dari tim Livescape. Kali ini Dinosaurs dan juga yang lainnya, mereka turun di area shelter lagi. Namun bedanya kali ini tidak ada banyak tim yang melakukan rotasi menuju ke area ini. Tidak seperti di match ketiga tadi. Karena match ketiga tadi, Livescape harus sedikit kesusahan di area ini bertemu dengan... Tadi ada tim Aura, lalu ada tim RRQ juga di area ini. Bahkan ada Bonafide juga. Karena circle-nya tadi benar-benar menuju ke arah kanan. Dan ini sedikit berbeda keadaannya untuk Livescape. Dan membuat mereka cukup aman. Ya, betul banget. Dan juga nampaknya posisi cukup aman dimiliki oleh masing-masing tim juga hingga saat ini. Di mana RRQ juga udah mulai melebarkan lagi sayapnya. Berusaha untuk keluar di area bagian sekitaran school-nya. Udah mulai mengamankan area scrappingan juga yang biasanya memang ditempatin juga oleh tim RRQ. Dan ini dia untuk statistik seorang Nerpeko. Di mana total eliminasinya kurang 2 untuk dalam 100. Kita lihat kurang juga siapakah 2 pemain terakhir yang akan membawa Nerpeko menjadi 100 kill. Dan ini adalah sebuah fun fact ya. Kalau saya mabar sama Eldoge, nyebut rumah ini juga rumah Peko. Rumah Peko. Ini komplek Nerpeko. Soalnya selalu berada di sini Nerpeko. Kalau turun di school, pemain-pemain RRQ, Nerpeko selalu memisahkan diri di area ini. Ini juga yang namanya Eldoge sih.
Ayo ke rumah Peko, yang mana yang itu udah pasti di situ soalnya Nerpeko katanya. Tapi bener kebukti, selalu di sini. Terbukti ya kan. Iya. Dan dari Nerpeko juga dia mendapatkan 12 kali total headshot dan juga contribution tadi kalau nggak salah 18% dan luar biasa banget emang performa dari masing-masing tim. Dan kita akan lihat lagi dari masing-masing tim berusaha untuk membangun sebuah rotasi lagi untuk bisa mengamankan lagi posisinya mereka. Ya, Takae juga sedang melakukan rotasi kali ini cukup cepat. Nampaknya Takae juga mengspot area dari jalur rotasi pemain-pemain Bigetron. 2 pemain Bigetron lepas dari pantauan 1 pemain Takae yaitu Kean. Dia juga memantau ke arah bukit di sebelah kanannya dan juga tidak menemukan siapapun karena memang tidak ada siapa-siapa di area tersebut. Ya betul, sama halnya dengan Boom juga. Rotasinya masih cukup aman, belum ada lock-lockan dari tim-tim lainnya, masih cukup nyaman juga mengitari di area bagian Pochinki, bahkan berarti sudah ditinggalkan juga tentunya oleh tim Dewa United karena ini udah menit yang ke-7 dan sementara itu dari area bagian high groundnya terpantau ada pergerakan juga yang dibangun dari arah tim Takae, tapi Alter Ego sudah mulai touchdown juga berada di bagian area Gergopol Container dan nampaknya di bagian luarnya juga masih ada tempatin oleh tim Aura di bagian apartemen atasnya. Bahkan untuk saat ini tidak hanya Nerpeko, tidak hanya Genfos yang menuju 100 kill. Mereka di PMPL. Ada Satar dengan 98 kill juga. Lalu Genfos tadi sudah kita lihat 99 kill. Jaden butuh 3 kill lagi karena Jaden saat ini 97 kill. Lalu No Mercy, rekan satu tim dari Jaden juga mendapatkan 97 kill untuk sementara waktu. Jadi akan kita pantau siapakah pemain-pemain yang akan menjadi Satar, Genfos, Jaden, No Mercy dan juga Peko menuju ke 100 kill. Siapa yang akan jadi korbannya? Banyak yang harus kita kawal ya ternyata ya, ada 5 player dari yang bermain. Kayaknya di awal tadi agak ngide sih kita mau. Iya, jadi ternyata banyak, betul sekali. Jadi akan kita pantau pemain-pemain tersebut seperti apa nanti dari mereka untuk match ini. Kalau sampai match ini semuanya bisa mendapatkan kill-kill tersebut, berarti akan memperbanyak lagi pemain-pemain yang sudah mencapai 100 kill di PMPL. Yes, betul, dan itu juga achievement yang luar biasa tentunya udah berhasil mereka dapatkan, mereka kumpulkan dan nampaknya rotasi dari tim Zone Esport akan mulai terbaca nih pergerakan dari tim Boom di mana dari seorang Ikyar berusaha untuk ngelock juga pergerakan dari Banyu yang udah mulai turun juga di dalam satu buah shake kecil tapi masih di hold juga tembakan dari arah peluru panasnya, tapi nampaknya Ikyar akan berusaha untuk repositioning terlebih dahulu untuk bisa regroup dengan rekan satu timnya, tapi justru malah ledakan dibuat dari arah Super Una berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown ke arah tim Nero. Dan ini menjadi momentum untuk pemain-pemain AM maju ke arah depan mencari pemain Nero yang lain. Tersisa 3 lagi dan itu dia sangat dekat sekali satu pemain dari Alter Ego menuju ke arah seorang Mambo tapi tidak di-spray tadi dan Mambo membuka skopnya. RDS digunakan kali ini Scar L, namun Mambo juga terkena hit kali ini. Mambo juga ternyata bisa mendapatkan satu pemain yaitu Renalre dari Alter Ego. Ada sebuah ledakan yang dilakukan, Hitozat melakukan flank juga ke arah kanan, spray dilakukan oleh Super Una saat ini. Satu pemain ter-takedown oleh seorang Super Una berganti dengan AKM-nya menuju ke arah bawah juga, dan itu dia yang kedua juga didapatkan oleh seorang Super Una, bahkan sudah melakukan end ke arah pemain-pemain dari Nero. Yes, betul, dan Nero lihat menyisakan last man standing yaitu dari arah seorang Hexas yang juga masih berusaha untuk bisa survive, tapi untungnya masih ada satu buah vehicle yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Hexas berusaha untuk berotasi mengamankan dirinya di balik satu buah lower ground, tapi posisinya sudah mulai terspot oleh tim Alter Ego, tapi nampaknya Alter Ego akan terlebih dahulu mengupayakan revive terhadap rekannya itu dari seorang Hazelnut. Ya betul, bahkan kita berpindah ke arah lain, tidak hanya Nero yang sedang fight karena di area ini Zone juga harus berhadapan dengan tim Bonafide, tim yang memang sedang panas di hari ini, melakukan spray juga ke arah smoke-nya, spray smoke yang belum berhasil dilakukan oleh seorang Nux tadi. Yes, betul banget, dan nampaknya satu buah vehicle akan coba diamankan terlebih dahulu oleh seorang Flykido, dan nampaknya dari Bonafide akan berusaha untuk nge-hold angle-nya terus tadi ke arah tim Zone, di mana dari bagian gorong-gorongnya sudah diisi juga oleh satu player dari arah tim Zone Esport. Dari area lain ternyata DP kali 4, combo yang memang sangat nikmat sekali, sering digunakan oleh pemain-pemain PUBG Mobile, digunakan kali ini oleh seorang bots dari Bonafide. Yes, betul, di hold terus angle-nya ke arah seorang Mineral, sama halnya dengan seorang Ucup yang berusaha untuk mendapatkan satu buah clear vision lagi yang lebih luas lagi. Nampaknya dari Boom juga berusaha untuk mengamati pergerakan dari arah tim Genesis Dogma, dan rotasi akan coba dibangun di mana dua player lainnya akan coba regroup di mana mengamankan area-area bangunan yang ada yang tersisa di area sekitaran sini. Ya, nampaknya semua sudah menuju ke area Gatka, area yang cukup terbuka. Genesis Dogma, Boom juga tadi terlihat. Dan ada sebuah pergerakan yang dibangun oleh pemain-pemain NFT. Baru keluar dari area jembatan ternyata mereka. Cukup lama kalau kita lihat, padahal dari rekan NFT yang berada di area SMB, tadi AE sudah keluar bahkan sudah fight duluan.
Iya, bahkan udah menyentuh ke arah bagian gargopo kontainer tadi terakhir, Mbak. Padahal AE kita tahu turunnya cukup jauh juga. Dan nampaknya dari arah tim NFT, Ramones juga udah mulai mengambil inisiasi. Ada beberapa vehicle juga diamankan oleh tim NFT. Mereka akan segera berotasi lagi, akan coba nge-follow up pergerakan dari salah satu rekan yang terlebih dahulu touch dan masuk ke arah bagian play zone-nya. Ya, masih menjaga area ini dari Kean juga terus berada di bukit ini. Sedari tadi kita melihat masih memantau area di sekitarnya dan berdekatan lagi dengan Bigatron Red Alliance. Yes, betul banget. Dan dari Kean juga akan berusaha untuk berotasi aja. Dan satu buah bagi akan coba dinaiki untuk bisa menyusul lagi rekan-rekan satu timnya. Tapi nampaknya dari luar lainnya di mana Livescape Kato nampaknya terpisah oleh rekan satu timnya. Berusaha untuk mengamati pergerakan dari tim Genesis Dogma. Tapi dari segi angle-nya masih tercover dengan beberapa adanya cekungan-cekungan di area sekitaran Kato. Ya, Kato masih memantau Livescape. Lagi-lagi ini menjadikan match selanjutnya untuk mereka. PR masih banyak dihadapi oleh sang juara bertahan. Bahkan kembali kita lihat kali ini Satar mendapatkan sebuah headshot menuju ke arah pemain-pemain Boom. Yes, betul. Lin pick ke arah bagian kiri dari seorang Satar berusaha untuk mendapatkan satu buah knockdown ke arah tim Boom. Tapi nampaknya dua player lainnya sudah terlebih dahulu rotasi, akan coba meninggalkan aja fightnya dengan tim Genesis Dogma. Karena kita bisa lihat juga dari arah circle juga udah mulai kembali memantul lagi ke arah bagian sebelah kiri. Dan ini dia Satar, pemain yang sangat luar biasa on fire di hari ini. Bahkan hari ini saja 4 match yang sudah dia lalui, Satar sudah mengumpulkan 15 elimination. Wow, 15 total eliminasi dari total berarti 4 match yang udah dimainkan oleh seorang Satar. Dan nampaknya dari arah zone e-sport juga masih terus memata-matai pergerakan dari arah tim Bonafide. Dimana Bos udah mulai membuka juga scope kali 4 dengan menggunakan DP-nya. Lagi coba di reload dulu untuk bisa memfullkan lagi satu tarikan pelurunya. Tapi nampaknya rotasi di tim Dewa United Uni terlihat begitu jelas. Tapi nampaknya belum ada angle yang bisa didapatkan oleh seorang bots. Ya, belum ada open fire yang dilakukan oleh pemain-pemain Bonafide. Mereka masih memantau saja. Namun ini area yang cukup enak nampaknya di hold oleh Bonafide. Karena mereka tahu area dekat mereka itu sulit untuk di-push. Karena open banget. Kalau mau nge-push Bonafide pastinya sudah disambut oleh peluru-peluru duluan. Iya, betul banget. Dan lihat dari arah bagian Gatka juga akan coba dituju oleh tim lainnya. Dan lihat dari arah tim Alter Ego akan coba digempur dengan peluru panas dari arah tim Aura. Tapi rotasi dari Dewa United akan coba di-cut di mana Uni berotasi tepat di depan tim Aura. Dan Oki Ozora juga cukup bahkan di Scarlet Gaming yang berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown ke arah tim Dewa United. Dewa United berada di area yang cukup sulit karena dia maju kena mundur kena, ada Aura dan juga ada Scarlet Gaming kali ini. Dari seorang Jaxi juga membuka skopnya kali 4 menuju ke arah pemain-pemain Dewa United. Kryzen datang sebagai tim rescue nampaknya bersama dengan Uni di area tersebut. Nampaknya Kryzen tidak langsung melakukan revive, justru dia membantu Uni untuk melawan pemain-pemain Aura yang berada di sekitarnya. Yes, betul. Dan bahkan dari arah Oki Ozora dan juga Hand satu demi satu player dari tim Dewa United terus terkikis. Tapi lihat Redalre berusaha untuk mendapatkan satu buah pick tipis untuk bisa menumbangkan player dari arah tim Aura. Dan Dewa United juga masih bisa survive dengan player tersisa yaitu 2 player aktifnya. Ya, 2 pemain aktif, 2 pemain terakhir dari Dewa United, Kryzen dan juga Uni. Setelah kita melihat berulang kali pemain terakhir dari Dewa United adalah Hans, kali ini bergantian ada Kryzen dan juga Uni. Dan dari atas ternyata Smith memiliki kali 6 DP, nyaman sekali untuk melakukan tembakan ke arah bawah. Yes, betul banget. Dan ini benar-benar bukit di area sekitaran Gargopo sudah secure oleh tim Scarlet Gaming. Dan lihat pergerakan dari Uni juga udah mulai terbaca. Hit market tadi masuk, tapi nyatanya belum mampu untuk bisa mendumbangkan. Tapi lihat spreader lagi menggunakan DP jadi seorang Smith. Bahkan ada vehicle explosion dan hit marketnya akan coba dicari lagi oleh seorang Smith. Dan nampaknya point Devsuke yang mendapatkan knock terlebih dahulu ke arah tim NFT. Dan akhirnya lihat Jersey menggunakan tappingan ganas dari mininya berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi karena bagian lower ground. Ya, tersisa satu yang terakhir untuk Dewa United yaitu Kryzen. Dan sulit keadaannya karena mereka terjepit, bahkan mereka terpojok, hanya bisa pasrah saja menerima tembakan-tembakan dari Scarlet Gaming. Ada sebuah smoke yang di pop up kembali, ada upaya revive yang dilakukan oleh Dewa United. Tapi berapa lama mereka bisa bertahan karena mereka benar-benar seakan menjadi samsak, hanya menerima tembakan saja tanpa bisa membalasnya. Yes, betul banget. Dan lihat, bahkan walaupun vehicle-nya udah mulai meledak, bahkan terus dihujani peluru panas, nampaknya dari seorang Jersey tidak henti-hentinya men-tapping mininya untuk bisa memberikan damage yang begitu mendalam lagi karena tim Dewa United jatuh bangun dirasakan oleh tim Dewa United. Ya, ini yang saya katakan tadi, berapa lama Dewa United bisa bertahan. Memang mungkin mereka bisa melakukan revive yang pertama, revive yang kedua, namun gempuran dari Scarlet Gaming terus-terusan menuju ke arah mereka. Bahkan sudah dititikin kali ini area dari Dewa United
banyak angle yang akan coba dicari oleh pemain-pemain Scarlet Gaming karena sudah mulai menyebar. Ada flank yang dibangun juga oleh dua pemain dari Scarlet Gaming, bahkan kali ini Jersey juga akan coba bergerak. Yes, betul, dan bahkan kita bisa lihat dari eliminasi feeds-nya dari Genesis Dogma juga berhasil bisa meratakan bahkan player daripada tim NFT, dan NFT menjadi tim pertama yang harus dipulangkan ke arah lobby. Dan kita bisa lihat juga dari arah tim Aura berusaha untuk memberikan damage-nya juga sama hal dengan Jersey yang tidak henti-hentinya terus memberikan suppressing fire menggunakan mininya. Ya, Jersey kali ini masih terus berusaha, memang ke Tegal jalan kaki, kalau gagal coba lagi, berulang-ulang gagal, mungkin dia akan mencoba kesekian kalinya. Namun dari sisi lain ternyata Gremory tertakedown oleh AKM seorang FJ. Yes, betul banget, dan kita bisa lihat juga dari arah seorang Hazelnut lagi mini cukup favorit nampaknya untuk di PMPL season keempat kali ini, tapi nampaknya granat dari Flykido connect sekali, berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown. Tim Take bakal langsung di-push, satu knock langsung di-push oleh player dari Zone Esport, dan knockdown lagi kembali terjadi di mana lihat Kean akan menjadi target selanjutnya, granat selanjutnya connect, 3 player knockout seharusnya dari arah tim Takai. Namun Mineral juga tertakedown karena FJ tadi justru membuat granat tersebut dekat dengan seorang Mineral, membuat pemain-pemain Zone harus segera melakukan revive juga. Ada sebuah tembakan dilakukan oleh FJ, gagal tadi untuk melakukan push ke arah pemain-pemain Takai karena satu pemain Takai terakhir harus bisa untuk bisa dikatakan cabut terlebih dahulu keras. Yes, betul, tanpa harus membuka angle-nya Zone Esport berhasil bisa memanfaatkan utility yang mereka punya, tapi nampaknya Scarlet Gaming kedatangan tamu yang tidak diundang di mana Victim berusaha untuk menguasai juga area perbukitan untuk mereka bisa berotasi, tapi lihat jalurnya terhenti karena Scarlet Gaming masih stay di area sekitar perbukitan Gargopol. Ya, kita melihat kali ini Victim ternyata sudah datang, bahkan Dewa United juga terspot oleh seorang Misery. Lepas dari seorang Jersey, Misery juga melakukan tembakan ke arah Dewa United. Benar-benar sulit keadaannya untuk mereka, tapi mereka masih bisa bertahan karena masih memiliki smoke juga untuk kesekian kalinya. Yes, betul, dan Victim juga tanpa berlama-lama akan segera rotasi lagi karena Scarlet Gaming juga terlebih dahulu sudah mengambil inisiasi untuk berotasi, tapi lihat ada animasi utility yang terus dilontarkan dari arah tim Victim untuk bisa mendapatkan last man standing dari arah tim yang terjebak di bagian lower groundnya. Dan lihat juga dari Aura Jaden berusaha untuk mendapatkan satu buah revive, tapi lihat ada lemparan granat yang bertubi-tubi, bahkan spread down dari seorang Mineral berhasil bisa mendapatkan hit market dan connect. Granat dilontarkan terus digempur, bahkan Zone Esport juga kedatangan tamu dari Bigetron sampai terjadi benar bukti tertumpang, bahkan lihat 2 knockdown berhasil bisa diamankan oleh seorang Banyu. Namun Banyu juga harus tertakedown di sana. Dan kita melihat kali ini Liquid nampaknya menjadi pemain terakhir yang masih bisa nembak. Ternyata masih ada satu lagi yang akan coba datang, yaitu seorang Zuxi membantu rekan-rekannya berada di area ini. Tapi hati-hati karena di sebelah kirinya ada Aura, depannya ada Mineral dari Zone, dan juga cukup pusing nampaknya kali ini seorang Zuxi. Mineral melemparkan sebuah granat ke arah compound dari pemain-pemain Aura, dan Mineral akan coba maju. Ada sebuah granat yang connect di sana, spray juga dilakukan oleh seorang Zuxi. Ternyata bisa mendapatkan kill ke arah pemain-pemain dari Zone. Yes, betul banget, ada 3-way showdown antara Zone, Bigetron, dan juga Aura dari Flykido akan langsung dipulangkan begitu saja karena lobby karena HP damage-nya udah mulai terkikis abis. Dan lihat Aura masih berusaha untuk stay di area bagian compound, di bagian luar Bigetron, tapi di bagian luar lainnya ada tim-tim lain yang berusaha untuk memata-matai pergerakan, tapi Zone last man standing-nya berhasil bisa diamankan oleh tim Victim justru. Ya, Fajar justru bisa mendapatkan satu pemain dari Zone yang sudah melakukan proning, dan No Mercy pun terspot oleh pemain-pemain dari Victim. Cukup kuat memang Victim saat bermain di Rangel. Yes, betul banget, dan dari Fajar sedang melakukan heal up untuk saat ini, baru nantinya akan berotasi dengan rekan satu timnya. Dan nampaknya dari Aura Jaxi udah mulai semakin dekat lagi untuk bisa memasuki ke bagian bibir sekat, tapi di bagian belakang lihat Zuxi ada sebuah vehicle, tapi melihat pergerakan di Jaxi yang begitu terbukanya spray dan dilakukan dan connect berhasil bisa keterlombangan, tapi ada counter spray yang dilakukan oleh seorang No Mercy berhasil bisa menyelamatkan satu rekannya. Ya, takedown juga dilakukan tadi nampaknya Aura, dan memulangkan Bigetron Red Alliance ke arah lobby. Dari sisi lain Smith bersiap kali ini reload dengan DP-nya. DP yang dari tadi memang diandalkan oleh seorang Smith kali 6. Melihat pemain-pemain dari Victim cukup jelas kali ini ke arah bawah. Yes, betul, dan rotasinya benar-benar terbaca banget, dan bahkan dari Smith berusaha untuk memanfaatkan peluru-peluru yang dia punya dari bagian DP. Dan nampaknya dari Smith juga harus berburu-buru untuk bisa berotasi lagi karena circle sudah mulai semakin menghimpit. Ingat, ini circle yang kelima udah mulai semakin sakit tentunya. DPS yang nampaknya dari Potato berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi di arah bagian luar lainnya. Scarlet Gaming akan coba bergerak, Victim juga bergerak. Dari sisi lain Bonafide bertemu dengan Boom kali ini. Banyak sekali granat yang dilemparkan. Pondit juga melemparkan granat selanjutnya, namun dia juga sadar karena di belakangnya ternyata ada tim lain. Void akan coba dilempari smoke terlebih dahulu untuk menutup vision dari Void, dan itu dia connect ternyata Fokker ke arah seorang bot. Yes, betul banget, satu knockdown berhasil bisa diamankan, dan bahkan ada lemparan granat tambahan lagi dari arah tim Boom, tapi Fokker berhasil di take down posisi dari tim Nero yang mendapatkan angle yang lebih luas lagi kali ini Boom, tapi knockdown
akan coba dicari lagi oleh Boom Esports dan nampaknya revive berhasil bisa dibangkitkan, tapi Tero yang tadi mengganggu pergerakan dari arah tim Boom juga harus dipulangkan ke arah lobby. Boom memiliki misi balas dendam untuk memulangkan pemain-pemain Bonafide karena Boom tadi satu pemain Bonafide saja berhasil memulangkan seluruh pemain Boom, tapi ternyata saat Boom mulai bisa memulangkan Bonafide, ada tim-tim lain yang join the fight juga di area ini. Nox menjadi pemain yang akan coba melakukan tembakan-tembakan juga menuju ke arah Aura. Yes, betul banget dari Nox juga dia cukup bersabar, dia tidak mau terlalu overpick dan nampaknya keras juga lihat di tapping gitu tajam yang menggunakan Scar L-nya dan bahkan connect seluruh peru dan bahkan last man standing dari arah tim Takai juga harus dipulangkan ke arah lobby, tapi bahkan Iker terlihat begitu jelas dan itu dia hit market terlihat, tapi Iker masih bisa bertahan dengan pixel HP yang begitu sedikit Sanskuy. Ya, Iker masih bisa bertahan di sana, masih bisa melakukan healing juga. Ternyata dari area lain Boom harus bergerak dan itulah yang sedang mereka lakukan, menjauhi area ini karena mereka berada di tengah-tengah. Kirinya ada Void, kanannya ada Bonafide. Dari area lain juga ada tim yang lainnya lagi memantau pemain-pemain dari Boom. Wow, ini penumpukan terjadi di satu titik yang sama. Sementara itu dari arah tim Bonafide Boys juga melihat pergerakan terlebih dahulu ke Aura, tapi lihat Aura yang justru bisa mendapatkan serbuan knockdown ke tim Bonafide dan dari Boom bahkan masih bisa bertahan dengan 3 player bahkan 4 player. Ikyar tidak terjadi terpick off dan di bagian luar lainnya Harvest berusaha untuk planning dilakukan. Angle ke arah tim Bonafide juga terbuka, akan juga didapatkan satu buah confirm eliminasi lagi nampaknya dari arah seorang Harvest. Belum mendapatkan knock selanjutnya, namun kali ini dari seorang Nox berhasil mendapatkan Cisun. Aura terbuka, kali ini pertahanan mereka ada balasan yang dilakukan oleh seorang Jaxi, tapi Jaxi juga harus menelan damage cukup sakit dari blue zone-nya, harus bergerak dan itu dia tertakedown oleh seorang Nox. Yes, betul, dan No Mercy masih bisa bertahan tapi tidak sampai di situ aja karena lihat peluru panas akan coba dilontarkan lagi oleh seorang Nox dan lihat Aura harus terfinish juga posisinya di posisi yang ke-9. 8 tim tersisa dan bahkan Scarlet Gaming juga harus terkikis satu demi satu playernya karena di tengah gempuran tim-tim lain dari Boom juga nggak bisa bertahan. Iker juga dipulangkan ke lobby dan nampaknya dari Void, Genesis Dogma, fight terjadi di mana-mana Sanskuy. Betul sekali, bahkan Genesis Dogma Nicil harus tertakedown atau bisa dikatakan harus terkena damage dari area kanan. Kita belum melihat itu dari tim mana karena area ini benar-benar ramai sekali. Genesis Dogma lagi-lagi berada di area yang cukup enak karena mereka berada di seberang, sementara tim-tim lain sedang fight di area seberang jalan ini. Yes, betul, dan Scarlet Gaming berusaha untuk berotasi. Pinky udah mulai touchdown tapi posisinya juga dalam bahaya dan Spirit akan berusaha untuk nge-follow pergerakan dari arah seorang Pinky di mana bagian lower groundnya sudah dijaga habis-habisan oleh tim Genesis Dogma. Kita melihat ada sebuah molotov yang dilemparkan membakar Pinky mungkin 1, 2, 3, 4 granat 5, 6, 7 bahkan kali ini menuju ke arah Pinky dan Pinky pun dipulangkan karena banyak sekali utility dilemparkan oleh pemain-pemain Genesis Dogma. Yes, betul banget, dan lihat ada grenade eliminator dari seorang Satar lagi dan lagi menambah pundi-pundi poin eliminasinya dan bahkan Boom juga harus puas di posisi yang ke-6. 5 tim tersisa Genesis Dogma, Alter Ego, Bonafide, Void dan juga Livescape. Namun kalau kita lihat kali ini bahkan Bonafide pun dipulangkan oleh pemain-pemain Void. Kita lihat berapa lama Void bisa bertahan karena depan mereka itu open field banget. Dari area lain Genesis Dogma masih cukup kuat, bahkan sangat kuat. Daybot melakukan spray juga menuju ke arah pemain-pemain Livescape. Yes, betul, dan ada beberapa utility juga yang coba dilontarkan dari arah seorang Satar berusaha untuk ngelock angle-nya ke tim Alter Ego di mana Hazelnut menjadi target selanjutnya tapi masih bisa menyelimuti dirinya untuk bisa melakukan flounding. Tapi lihat Renalme perlahan tapi pasti berusaha untuk masuk ke dalam bagian bibir circle terlebih dahulu. Kembali kita lihat kali ini sangat luar biasa apa yang ditunjukkan oleh Genesis Dogma. Satar sudah memisahkan dirinya, sudah melakukan flank juga, melakukan penyeberangan. Mereka akan coba melawan Alter Ego Limax terlebih dahulu nampaknya. Yes, betul, dan nampaknya dari arah Livescape juga masih cukup nyaman dan bahkan dia menjadi satu-satunya tim yang masuk ke dalam circle selanjutnya. Livescape mengamankan zona terlebih dahulu dan nampaknya lihat dari arah tim Void, Diabs 2K akan coba mengincar posisi daripada tim-tim lain dan nampaknya Alter Ego lihat akan coba di spray down menggunakan Xbox tapi nampaknya masih belum bisa mendapatkan satu angle, tapi Bunny Hop dilakukan hampir aja bisa men-take down posisi dari seorang Xbox. Kembali kita melihat kali ini Genesis Dogma sangat kuat, bahkan ada 10 elimination point yang sudah dikumpulkan, tapi berapa lama mereka bisa bertahan karena mereka harus masuk ke dalam circle. Circle-nya sudah ditunggu oleh pemain-pemain Livescape dan mereka harus melewati open field. Yang kedua dan Point akan langsung mengambil inisiasi, akan coba nge-retake area dari Livescape dan itu Propose Gaming dilakukan dan itu Predator dilakukan tapi 13 sekaligus ter-knock out untuk tim Void. Void seakan mengirimkan paket kali ini menuju ke pemain-pemain Livescape karena tiba-tiba datang. Kembali ada sebuah spray yang juga dilakukan oleh seorang Potato menuju ke arah Satar. Belum berhasil karena masih berada di belakang batu. Yes, betul, dan lihat dari Hazelnut terus memberikan beberapa backup fire ke seorang Satar. Satu kepala terlihat dan itu headshot didapatkan oleh seorang Hazelnut. Knockdown lagi didapatkan dan lihat dari Boom juga terlihat posisinya begitu jelas dari seorang Embot berhasil bisa menambah lagi poin-poin eliminasi untuk tim Void.
Cukup baik apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Void atau pemain terakhir dari Void yaitu Aimbot. Harapan terakhir Void, namun berapa lama dia bisa bertahan karena terbuka, dan itu dia Potato pun mendapatkan seorang Aimbot. Void pun dipulangkan ke arah lobby. Yes, betul, 3 tim tersisa dilihat ada kokalan granat dari seorang Potato karena bagian depan di mana Nichil mungkin menjadi targetnya, tapi lihat Potato justru yang berhasil bisa mendapatkan last man standing tadi dari arah tim Void, dan Hazelnut akan semakin berani lagi untuk bisa maju lagi di mana Nichil masih bisa bersembunyi, tapi Livescape masih begitu kokoh menjaga bagian bibir circle-nya. Oh, kali ini kita melihat Hazelnut mendapatkan satu pemain, namun dia juga tertakedown karena dia tidak sadar. Di sebelah kanannya ada Nichil, terbuka kali ini angle shoot dari Nichil ke arah pemain-pemain AE, dan AE pun dipulangkan. Mungkin ini akan menjadi WWCD untuk Livescape karena kalau kita lihat dari segi circle, Livescape masuk ke dalam circle-nya. Dari segi jumlah pemain, Livescape pun lebih banyak daripada Genesis Dogma. Yes, dan apalagi Dinosaur sudah berhasil bisa revive satu rekannya ternokot dan akan langsung dicari menggunakan baginya, akan coba dilindaskan. Terlihat Nichil udah mulai bangkit, Spreadon dilakukan, dan ini malah membuka posisi dari seorang Nichil, dan Kato terlihat ini makin didapatkan, dan bahkan Dinosaur lihat semakin terdepan, bahkan knockdown berhasil bisa diamankan oleh seorang Nichil. Itu dia winner chicken dinner, berhasil bisa diamankan oleh Livescape. Makan rengginang di parung panjang, sang pembelajar akan menang bersinar terang di masa mendatang. Mungkin itu adalah ungkapan yang tepat untuk Livescape, karena kalau kita lihat 4 match mereka lalui tidak terlalu maksimal, namun match yang kelima mereka tidak mau lepas. Ini adalah juara